Ini adalah sebuah kisah pemuda miskin yang menyantet seorang gadis cantik hingga menjadi gila. Begini kisah selengkapnya. Di sebuah desa yang dikelilingi hamparan sawah dan pepohonan rindang, hiduplah seorang pemuda bernama Gilang. Ia adalah anak yatim piatu yang sejak kecil sudah terbiasa hidup dalam keterbatasan. Rumahnya hanyalah sebuah gubuk kecil di pinggiran desa, berdinding kayu yang mulai lapuk dan beratapkan genting yang sebagian sudah retak. Gilang bukanlah pemuda yang malas. Setiap hari, ia mendorong gerobak bakso keliling, berjalan berkilometer-kilometer menjajakan dagangannya di sepanjang desa. Dengan suara lantangnya, ia berteriak, "Bakso, bakso panas, enak dan gurih." Namun, meski bekerja keras, hidupnya tetap sulit. Penghasilannya hanya cukup untuk makan sehari-hari dan memperbaiki gerobak baksonya yang mulai reyot. Di desa itu pula, tinggal seorang gadis cantik bernama Laras. Berbeda dengan Gilang, Laras lahir di keluarga terpandang. Ayahnya seorang pedagang sukses yang memiliki toko bahan pokok terbesar di desa. Ibunya seorang wanita yang dikenal anggun dan disegani banyak orang. Laras tumbuh menjadi gadis yang bukan hanya cantik secara fisik, tetapi juga baik hati dan ramah terhadap siapapun. Gilang telah lama menaruh hati pada Laras. Baginya, gadis itu adalah bidadari yang selalu memberinya semangat. Setiap kali ia melewati rumah Laras, ia sengaja memperlambat langkahnya, berharap bisa sekadar melihat gadis itu duduk di beranda atau membantu ibunya menyiram tanaman. Namun Gilang sadar diri. Ia tahu bahwa dunia mereka berbeda. Seorang pemuda miskin seperti dirinya tentu tidak memiliki tempat di hati seorang gadis dari keluarga kaya. Meski begitu, rasa cintanya semakin hari semakin kuat, hingga akhirnya ia memberanikan diri untuk menyatakan perasaannya. Pada suatu sore yang tenang, Gilang menunggu Laras di jalan setapak yang biasa dilewati gadis itu saat pulang dari sawah bersama ibunya. Tangannya berkeringat, jantungnya berdetak kencang. Ketika akhirnya Laras datang, Gilang menghampirinya dengan gugup. "Laras, aku ingin bicara sebentar." Laras menatap Gilang dengan senyum ramah. "Ada apa, Gilang?" Gilang menghela napas dalam, mengumpulkan keberanian. "Aku suka sama kamu, Laras. Aku sudah lama menyukaimu. Aku ingin kamu jadi istriku." Laras terkejut. Senyumnya perlahan memudar. Ia tidak pernah berpikir bahwa Gilang akan mengatakan hal seperti ini. Ia memang menganggap Gilang baik dan pekerja keras, tetapi ia tidak pernah memiliki perasaan lebih dari sekadar teman. "Maaf, Gilang." Laras menjawab hati-hati. "Aku tidak bisa menerimamu. Aku tidak ingin menyakiti perasaanmu, tapi aku juga tidak bisa membohongi hatiku." Jawaban itu seperti petir yang menyambar hati Gilang. Ia mencoba tersenyum, berpura-pura menerima penolakan itu dengan lapang dada. "Aku mengerti," katanya dengan suara lirih. Namun di dalam hatinya ada bara api yang mulai menyala. Setelah Laras pergi, Gilang berdiri di sana cukup lama. Tangannya mengepal, matanya menatap tajam ke tanah. Ia merasa marah, kecewa, dan terluka. Namun yang lebih membuatnya sakit hati adalah ketika ia mendengar orang tua Laras membicarakannya di depan beberapa warga desa. Anak seperti Gilang itu memang tidak tahu diri. Suara ayah Laras terdengar tegas. "Mau menikahi anakku? Dengan apa? Gerobak baksonya itu? Kami butuh menantu yang punya masa depan, bukan orang miskin yang hanya tahu berkeliling menjajakan bakso." Ledakan tawa dari beberapa warga yang mendengar ucapan itu membuat telinga Gilang memanas. Matanya merah penuh amarah. Sejak saat itu, ia bersumpah dalam hati, Laras harus merasakan penderitaan yang sama. "Aku akan membalas semua penghinaan ini. Jika mereka meremehkanku karena kemiskinan, aku akan menjadi kaya.
Jika Laras menolak cintaku, aku akan membuatnya menderita. Malam itu, Gilang tidak bisa tidur. Amarahnya membakar dada. Hinaan dari ayah Laras masih terngiang di telinganya, membuat darahnya mendidih. Ia duduk di depan gubuknya yang reyot, menatap langit malam yang gelap tanpa bintang. Dalam pikirannya, hanya ada satu keinginan, membalas dendam. Tangannya mengepal erat hingga buku-buku jarinya memutih. Ia ingat sebuah nama, Mbah Surti, seorang dukun yang terkenal di desa itu. Konon, orang-orang datang kepadanya untuk meminta keberuntungan, perlindungan, atau bahkan santet. Tanpa ragu, Gilang bangkit dan melangkah keluar rumah. Kakinya bergerak cepat menuju hutan kecil di ujung desa, tempat Mbah Surti tinggal. Semakin jauh ia berjalan, semakin sunyi suasana. Pepohonan besar menjulang, menciptakan bayangan menyeramkan di bawah cahaya bulan samar. Angin malam berhembus dingin, membawa suara-suara aneh dari dalam hutan. Sesampainya di depan gubuk Mbah Surti, Gilang mengetuk pintu kayu tua itu dengan tangan gemetar. Butuh beberapa saat sebelum pintu terbuka perlahan, menampakkan sosok wanita tua dengan mata tajam seperti elang. "Mau apa kau datang ke sini malam-malam begini?" Suara Mbah Surti terdengar serak, seakan berasal dari dasar kubur. Gilang menelan ludah. "Aku ingin Laras menderita, Mbah. Aku ingin dia merasakan sakit yang lebih parah dari apa yang aku rasakan sekarang." Mbah Surti menyipitkan matanya, meneliti wajah Gilang. "Santet bukan urusan main-main, nak. Sekali kau masuk ke dunia ini, kau tidak akan bisa keluar dengan mudah." "Aku tidak peduli," seru Gilang dengan penuh emosi. "Apapun yang terjadi, aku ingin dia hancur." Mbah Surti terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Senyum yang mengandung sesuatu yang gelap dan mengerikan. "Baik, tapi ingat, ini ada bayarannya." Tanpa bertanya lebih lanjut, Gilang mengangguk. Mbah Surti lalu mengambil sebuah botol kaca kecil berisi cairan hitam pekat. Ia juga mengeluarkan sehelai kain putih yang terlihat kuning kecoklatan, seperti telah dipakai untuk sesuatu yang tidak suci. "Teteskan ini ke tanah di depan rumah Laras saat tengah malam," kata Mbah Surti. Suaranya berbisik seperti ular yang merayap di telinga. "Setelah itu, letakkan kain ini di dekat pintu rumahnya. Dalam 7 hari, kau akan melihat hasilnya." Gilang mengambil benda-benda itu dengan tangan gemetar. Ada perasaan aneh yang menjalari tubuhnya, seperti ada sesuatu yang mengawasinya dari dalam kegelapan. Malam itu, tepat pukul 12, Gilang melangkah ke rumah Laras. Desa sudah sunyi, hanya suara jangkrik dan angin yang terdengar. Dengan hati-hati, ia menuangkan cairan hitam itu ke tanah di depan rumah Laras, lalu meletakkan kain yang diberikan Mbah Surti dekat pintu. Setelah itu, ia segera pergi, merasa jantungnya berdegup kencang. Hari pertama, Laras masih terlihat biasa saja. Hari kedua, Laras mulai terlihat lesu dan sering melamun. Hari ketiga, Laras mengeluh bahwa ia sering mendengar suara bisikan di malam hari. Hari keempat, ia mulai terbangun tengah malam dengan tubuh gemetar, menangis tanpa sebab. Hari kelima, Laras mulai berbicara sendiri. Tubuhnya semakin kurus, matanya cekung. Keluarganya mulai khawatir. Hari keenam, Laras berteriak-teriak seperti orang kesurupan. Ia menjerit ketakutan, mengatakan bahwa ada sosok hitam yang selalu mengikutinya. Dan hari ketujuh, puncaknya terjadi. Laras menjadi gila. Ia berlari-lari tanpa arah, tertawa dan menangis dalam waktu bersamaan. Rambutnya acak-acakan, pakaiannya kusut, dan tubuhnya penuh luka akibat mencakar-cakar kulitnya sendiri. Mulutnya terus bergumam tak jelas.
seperti ada sesuatu yang berbisik langsung ke telinganya. Desa gempar. Warga datang berbondong-bondong melihat kondisi Laras yang mengenaskan. Orang tuanya menangis histeris, tidak percaya bahwa anak mereka yang dulu ceria kini berubah menjadi seperti ini. Di kejauhan, Gilang memperhatikan semuanya dengan senyum tipis. Dendamnya telah terbalas. Namun ia tidak tahu bahwa ini baru awal dari perjalanan gelapnya. Sejak malam itu, Gilang merasa puas. Ia sering duduk di sudut warung kopi desa, mendengar para warga membicarakan kegilaan Laras. Kasihan sekali Laras, padahal dia gadis baik. Kenapa bisa tiba-tiba gila? Katanya dia sering melihat bayangan hitam di kamarnya. Jangan-jangan kena santet? Orang tuanya sudah membawa ke tabib, tapi tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Gilang hanya tersenyum dingin. Dendamnya telah terbalas, namun rasa sakit hati akibat hinaan ayah Laras masih membara. Ia tidak hanya ingin membalas, ia ingin membuktikan bahwa dirinya bisa menjadi orang kaya, lebih kaya dari siapapun di desa ini. Tapi bagaimana caranya? Warung baksonya sepi. Ia tetap mendorong gerobaknya keliling desa setiap hari. Namun penghasilannya tidak pernah cukup untuk membuatnya naik kelas. Ia butuh cara cepat untuk menjadi kaya. Lalu, ia teringat sesuatu. Mbah Surti. Malam itu, tanpa pikir panjang, ia kembali ke rumah dukun itu. Pintu terbuka sebelum ia sempat mengetuk, seolah-olah Mbah Surti sudah tahu kedatangannya. Wanita tua itu menatapnya dengan tatapan tajam. "Apalagi yang kau inginkan, nak?" tanyanya dengan suara bergetar. "Aku ingin kaya, Mbah," jawab Gilang tanpa ragu. "Aku ingin punya banyak uang, punya warung besar, punya kehidupan yang lebih baik dari semua orang di desa ini." Mbah Surti tersenyum, tapi senyum itu dingin dan mengerikan. "Kekayaan tidak datang begitu saja, nak. Ada harga yang harus dibayar." Gilang menelan ludah. "Aku akan melakukan apa saja." Mbah Surti mengangguk pelan, lalu berjalan masuk ke dalam rumahnya yang dipenuhi dupa dan sesajen. Dari sudut ruangan, ia mengambil sebuah mangkuk batu dan sebuah pisau kecil. Kekayaan cepat hanya bisa diperoleh dengan tumbal. "Tumbal?" tanya Gilang dengan suara parau. Mbah Surti mengangguk. "Kau harus menyerahkan nyawa seseorang yang memiliki ikatan darah denganmu." Dada Gilang berdegup kencang. Ia tidak memiliki banyak keluarga, hanya ada satu, sepupunya yang masih kecil, Rian. Rian adalah anak dari adik almarhum ibunya. Bocah berusia 6 tahun itu sering bermain ke rumahnya, membawa keceriaan di tengah kesunyian hidup Gilang. Gilang merasa ragu. Tapi kemudian, ia teringat hinaan ayah Laras. "Mau menikahi anakku? Dengan apa? Gerobak baksonya itu?" Kemarahan mengalahkan rasa kemanusiaannya. "Baik, aku akan melakukannya." Mbah Surti tersenyum puas. "Bawa anak itu ke sungai tua di hutan besok malam. Jangan ada yang tahu." Esoknya, Gilang mengajak Rian bermain di tepi hutan. Bocah itu tidak curiga sedikit pun, justru merasa senang karena sepupunya mengajaknya jalan-jalan. Di tengah malam yang sunyi, di tepi sungai tua yang dikelilingi pohon beringin raksasa, Gilang menatap Rian yang berdiri di depannya. "Kak Gilang, kita mau main apa?" tanya Rian polos, matanya berbinar dalam kegelapan. Gilang menggenggam pisau yang diberikan Mbah Surti. Tangannya gemetar. "Maafkan aku, Rian." Seketika, pisau melesat ke arah dada bocah itu. Tangisan Rian bergema di dalam hutan sebelum akhirnya suara itu hilang di telan malam. Darah mengalir ke tanah, menyatu dengan air sungai yang perlahan berubah hitam pekat. Angin bertiup kencang, dan Gilang merasa ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya. Sesuatu yang dingin, gelap, dan penuh kekuatan. Saat ia membuka matanya, ia merasa berbeda.
Ia telah menjadi bagian dari dunia yang lebih besar, dunia kegelapan, dan kekayaan mulai menghampirinya. Setelah malam itu, hidup Gilang berubah. Ia mulai merasakan keanehan yang sulit dijelaskan. Gerobak baksonya yang biasanya sepi, kini selalu dikerumuni pembeli. Orang-orang yang dulunya hanya lewat tanpa melirik, kini mengantre panjang untuk membeli baksonya. Bahkan, banyak yang memuji rasanya yang semakin enak, gurih, dan membuat ketagihan. Dalam waktu singkat, Gilang berhasil mengumpulkan uang dalam jumlah besar. Dari hasil jualannya, ia membeli gerobak baru yang lebih besar, lalu membuka sebuah warung di tengah desa. Warung bakso Gilang Jaya langsung menjadi tempat favorit warga. Semua terasa seperti mimpi. Tapi ada satu hal yang selalu mengusiknya. Rian. Kadang, saat sedang mencuci mangkuk bakso di malam hari, ia mendengar suara kecil memanggil namanya. Kak Gilang. Kadang, ketika ia menutup warung dan berjalan pulang, ia melihat bayangan kecil berdiri di ujung gang, menatapnya tanpa suara. Dan yang paling mengerikan, setiap kali ia membuka panci bakso, ia mencium bau anyir yang tajam, seperti darah yang mengering. Tapi Gilang mengabaikannya. Kekayaan sudah ada di genggamannya. Semakin hari, warung bakso Gilang semakin sukses. Ia mulai mempekerjakan beberapa karyawan, membeli motor baru, dan bahkan mulai membangun rumah permanen yang besar di desa. Orang-orang mulai melihatnya dengan kagum. Lihat Gilang sekarang, dulu cuma tukang bakso keliling, sekarang sudah punya warung besar. Benar, katanya baksonya pakai resep rahasia, makanya enak sekali. Namun tidak semua orang terkesan. Seorang lelaki tua, Pak Rahman, yang dikenal sebagai orang yang rajin ke masjid, mulai curiga. Ada yang aneh dengan bakso Gilang, katanya suatu hari kepada warga lain. Aku pernah makan sekali, dan rasanya seperti ada sesuatu yang berbeda. Seperti bukan daging biasa. Kata-kata Pak Rahman menyebar, tapi tidak banyak yang mempedulikannya. Warung Gilang masih tetap ramai, namun keanehan mulai terjadi. Beberapa pelanggan mengeluh bahwa mereka sering bermimpi buruk setelah makan bakso di warung Gilang. Seorang ibu mengaku melihat bayangan anak kecil duduk di sudut warung, menatap ke arah panci bakso dengan mata kosong. Seorang pria tua mengaku bahwa saat ia hendak menyuap bakso ke mulutnya, ia melihat gumpalan rambut hitam panjang di dalam mangkuknya. Satu persatu, orang-orang mulai ketakutan. Dan di tengah semua itu, Laras mulai sembuh. Setelah berbulan-bulan mengalami kegilaan, Laras akhirnya mendapat pertolongan. Orang tuanya membawa seorang ustaz dari kota untuk merukyahnya. Proses rukyah itu berat. Laras berteriak, tubuhnya bergetar, bahkan pada suatu titik ia meronta, seakan ingin melarikan diri. Tapi akhirnya, ia kembali sadar. Ketika Laras membuka matanya, ia menangis. Ia mengingat semuanya. Bayangan hitam, bisikan jahat, dan rasa ketakutan yang terus menghantuinya. Ia tahu seseorang telah menyantetnya, dan ia punya firasat siapa pelakunya. Ketika ia mendengar kabar bahwa Gilang kini menjadi kaya raya dan memiliki warung bakso terkenal, hatinya langsung mencurigai sesuatu. Ini terlalu aneh, terlalu cepat, terlalu janggal. Laras memutuskan untuk mencari tahu. Malam itu, ia berjalan menuju warung bakso Gilang yang sudah tutup. Dengan langkah hati-hati, ia mendekat ke dapur belakang warung itu. Di sana, ia melihat sesuatu yang membuatnya nyaris menjerit. Seekor kucing hitam kurus duduk di atas meja dapur, menatap panci bakso yang masih panas. Mata kucing itu merah, penuh amarah. Dan di dalam panci itu, Laras melihat sesuatu yang mengerikan. Sebuah jari kecil.
jari anak manusia. Laras menutup mulutnya agar tidak berteriak. Lututnya lemas. Kini ia tahu kebenaran yang mengerikan di balik kekayaan Gilang. Esoknya, Laras menceritakan temuannya kepada orang tuanya. Kabar itu menyebar cepat, dan warga desa mulai menghindari warung bakso Gilang. Gilang mulai merasakan perubahan. Warungnya yang selalu ramai kini mulai sepi. Orang-orang tak lagi datang. Ia mencoba berpura-pura tidak peduli, tetapi malam harinya ia mengalami sesuatu yang lebih buruk. Saat ia tertidur, ia mendengar suara langkah kaki kecil di kamarnya. Tap, tap, tap. Lalu suara bisikan. "Kak Gilang, kenapa kau bunuh aku?" Ia terbangun dengan keringat dingin. Napasnya memburu, dan di sudut kamarnya, ia melihatnya. Rian. Bocah itu berdiri dengan tubuh pucat, matanya kosong, dan dada yang masih menganga penuh darah, seperti saat terakhir kali ia melihatnya di tepi sungai. Gilang menjerit keras. Ia berlari keluar dari rumahnya, tetapi kemanapun ia pergi, Rian selalu ada. Ketakutan ini mulai menguasai pikirannya. Ia tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Dan akhirnya, pada suatu malam yang penuh hujan petir, ia memutuskan untuk melarikan diri dari desa. Ia menyalakan motornya dan melaju kencang ke arah sawah, berharap bisa keluar dari desa ini dan meninggalkan semua bayangan mengerikan di belakangnya. Namun takdir berkata lain. Saat ia melaju di tengah sawah yang gelap dan basah, petir menyambar langit dengan suara menggelegar. Dan kemudian, bezetete. Petir menyambar tubuhnya tepat di tengah jalan. Motornya terpelanting, tubuhnya tersungkur di tanah berlumpur, terbakar dan hitam gosong. Matanya terbuka lebar, tetapi tidak ada lagi nyawa di sana. Di tengah derasnya hujan, terdengar suara kecil berbisik di telinganya untuk terakhir kalinya. "Kak Gilang, aku hanya ingin bermain denganmu." Hujan masih turun deras ketika warga desa menemukan tubuh Gilang di tengah sawah. Hitam, gosong, dan matanya masih terbuka, seakan melihat sesuatu yang mengerikan di saat terakhirnya. Kabar kematiannya menyebar cepat. Sebagian warga percaya itu hanya kecelakaan akibat petir. Tapi bagi mereka yang tahu cerita sebenarnya, itu adalah azab. Orang-orang mulai menghubungkan semua kejadian aneh yang terjadi sebelumnya. Bakso Gilang yang tiba-tiba laris, mimpi buruk para pelanggan, dan akhirnya warung yang mulai dihantui bayangan anak kecil. Semua mulai masuk akal. Ketika polisi datang untuk menyelidiki, mereka menemukan sesuatu yang lebih mengerikan di dapur warung bakso Gilang. Di belakang dapur, terkubur di tanah yang masih lembab, mereka menemukan tulang belulang kecil, terlalu kecil untuk menjadi tulang sapi atau ayam. Dan ketika mereka menggali lebih dalam, mereka menemukan tengkorak seorang anak kecil yang masih utuh. Warga desa yang melihatnya langsung berteriak ketakutan. Mereka tidak lagi meragukan apa yang terjadi. Gilang telah menumbalkan darah saudara kandungnya sendiri demi kekayaan. Warung bakso itu segera ditutup. Tapi kisahnya tidak berakhir di sana. Setelah kematian Gilang, banyak yang mengira semuanya akan kembali normal. Namun gangguan di desa justru semakin terasa. Warga yang melewati bekas warung bakso itu sering mendengar suara langkah kaki kecil di dalamnya, meskipun pintu dan jendela sudah tertutup rapat. Seorang pemuda yang mencoba masuk ke dalam warung di malam hari mengaku melihat sesosok anak kecil duduk di atas meja, menatapnya dengan mata kosong. "Kak Gilang, di mana baksonya?" Tak lama setelah itu, pemuda tersebut jatuh sakit
tanpa sebab yang jelas. Warung itu pun dibiarkan kosong. Tidak ada satupun warga yang berani menggunakannya kembali. Dan hingga hari ini, bagi siapapun yang melintas di depan bangunan tua itu, kadang mereka masih mencium aroma bakso yang aneh, bercampur dengan bau anyir darah. Pesan moral dari kisah ini satu: dendam hanya akan menghancurkan dirimu sendiri. Gilang yang awalnya hanya ingin membalas sakit hati, akhirnya tenggelam dalam kegelapan yang lebih dalam. 2. Kekayaan yang diperoleh dengan cara curang tidak akan bertahan lama. Seberapapun kayanya seseorang, jika diperoleh dengan cara yang salah, pada akhirnya kehancuranlah yang menanti. 3. Jangan pernah bermain dengan ilmu hitam, karena sekali masuk ke dalamnya, tidak ada jalan keluar tanpa bayaran yang setimpal selesai.